Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika, your amazing mentor dengan suara tonggeret-tonggeret di Seoul. Di Seoul, tonggeret bukannya namanya. Gue lagi di Korea, di Seoul, di sebelah Hangang River. Keren banget tempatnya, asri, masih ada suara-suara tonggeret, mungkin ada suara kereta ntar lewat, suara lalu lalang. Pokoknya seru-seruan. Gue akan berbagi inspirasi, berbagi sharing cerita, belajar dari bangkrutnya Net TV. Stay tune terus. Nah guys, sebelum kita lanjut jangan lupa dong subscribe, comment, like, and share ya. Ini mumpung tonggeretnya lagi suaranya menghilang ya. Nah jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada sebuah channel televisi yang amat sangat luar biasa menurut saya, sangat-sangat kreatif, sangat-sangat inovatif, tapi kok ternyata kita nggak tahu tiba-tiba ada berita PHK massal. Well, katanya bukan PHK massal sih. Karyawannya diminta untuk mengundurkan diri secara massal. Ya sudahlah ya. Yang jelas ini adalah sebuah pembelajaran buat kita semua dan hikmah-hikmahnya pengen saya share di video kali ini. Jadi memang Net TV ini kan dibesut oleh seorang genius ya, menurut saya, Pak Wisnu Tama. Salam hormat buat beliau. Beliau adalah seorang genius di bidang pertelevisian. Awalnya di Trans TV ya, terakhir kalau nggak salah, sebelum akhirnya beliau ketemu investor Indika Group, akhirnya bikinlah Net TV yang saya dengar itu triliunan rupiah. Dan that's why mungkin di awal-awal buat teman-teman yang tahu itu di 2012 2013 ya, segitulah ya, saya lupa sejarahnya. Tapi itu nggak ada iklan awal-awal ya, biasa mungkin karena belum ada trafficnya. Bahkan dulu saya berpikir dan teman-teman diskusi bahwa istilah kalau dalam bahasa digital marketing, Net TV itu yang di televisi itu adalah funnel saja. Jadi itu hanya sebuah funnel, sebenarnya nontonnya itu di YouTube. Itu yang dulu yang saya ketahui. Jadi dia mengharapkan justru revenue streamnya dari Google Ads ya, dari AdSense, dari YouTube itu sendiri. Dan itulah kenapa mungkin di setiap acara yang luar biasa di Net TV itu selalu dioper ke acara channel YouTube Net TV-nya. Well, ala kulihal perjalanan waktu berjalan, ternyata pendek cerita bangkrut lah ya. Mohon maaf kalau bahasanya terlalu kasar. Lalu pelajarannya apa? Dan apa yang bisa kita ambil? Ribut banget suara di belakang gue ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil supaya bisnis teman-teman, bisnis saya, bisnis kita semua itu tidak terjerembab, tidak terjatuh ke dalam kebangkrutan. Ya, kita harus belajar dari pembelajaran yang amat sangat mahal ini. Yang pertama, kalau saya lihat memang Indonesia ini belum siap untuk kedapatan sebuah channel televisi yang secanggih, sekreatif, seinovatif, sangat agresif, bahkan itu sekelas Net TV. Kenapa? Karena market Indonesia itu belum secanggih itu, belum sepintar itu. Jadi kalau kita lihat memang ini salah milih market. Ini nomor yang pertama. Karena industri pertelevisian itu kan dia dapatnya dari mana coba? Dari iklan. Nah, sedangkan yang saya lihat, yang saya pelajari, Net TV itu dia ingin mendapatkan ceruk pasar orang-orang yang middle end, orang-orang yang intelektualnya tinggi, kaum millennials di kota-kota besar, dengan kualitas acara yang tidak kampungan, dengan kualitas acara yang tidak sinetron emosional yang zoom in zoom out kebanyakan seperti itu. Dan ternyata kabar kurang menguntungkannya buat Net TV terlalu cepat sepertinya, dan bukan terlalu cepat, pasarnya udah nggak ada. Kayak gua nih, kayak lu lagi nonton YouTube nih, gua tanya deh, lu bisa nonton YouTube apa nonton televisi? Ya mungkin masih ada yang 50-50, tapi kalau saya gitu ya, saya bisa dibilang hampir tidak pernah nonton televisi. Termasuk anak saya gitu, saya keluarga di istri saya, anak-anak saya itu hampir bisa dibilang nggak pernah nonton televisi. Jadi emang udah nggak ada lagi marketnya untuk Net TV ambil. Sehingga ketika katakan ratingnya SC Nielsen hitung, ya kecil, dan makanya iklan nggak ada yang bisa masuk. Padahal revenue income dari televisi adalah di iklan. Jadi ini masalah salah target market. Dan yang terbukti kan justru yang
tontonan-tontonan yang tidak berfaedah itu lah, yang katanya yang alay-alay, and then yang sinetron-sinetron seperti itu apa namanya, itu yang high rating gitu kan, sehingga iklannya pun besar di sana, sehingga mereka bertahan. Kenapa? Karena market mereka besar, dan ya ibu-ibu, emak-emak rumah tangga di kota-kota, di pelosok-pelosok itu senengnya memang apa, nonton sinetron, senengnya ya wasting time, killing time, ya begitulah ya, bisa dicokokin sama sinetron. Sedangkan kita, gue, lu mungkin udah males nonton yang begituan, senengnya apa, video on demand ya, kayak YouTube ini. Lo lagi pengen belajar bisnis ya, tonton channel-channel tentang bisnis. Mau belajar tentang agama, channel ustadz. Lo ingin belajar apa, masak ya, lihat channel masak. Lu menentukan kapan lo mau nonton, anytime, lo bisa ulang-ulang, bisa di save, bisa di download. Itu market yang digarap sama Net TV udah nggak ada di televisi, mereka sudah lari ke YouTube. Bisa kebayang. Jadi yang pertama, kalau Anda mau bisnis, you harus market analysis dulu. Well, saya nggak bilang Net TV tidak melakukan analisa market, pasti sudah dilakukan. Cuman ya sudahlah ya, musibah, karena memang ternyata terlalu cepat golongan-golongan middle and kayak kita ini, orang-orang yang intelektualnya yang sudah nggak suka nonton televisi, sudah ke YouTube, sudah migrasi, akhirnya ditinggal oleh marketnya, ditinggal customernya. Lu kebayang nggak? Lu jualan ke Mars gitu ya, ini ekstrimnya. Lu ke Mars, lu jualan baju, padahal alien gitu, alien di sana bajunya bukan baju kayak kita misalnya begitu, atau dia nggak butuh baju. Kebayang maksud gue ya. Nah jadi yang pertama adalah lu kalau mau bisnis harus benar-benar meneliti, meriset marketnya apa ya. Bahkan kita harus berangkat dari problem. Lu harus cari masalah yang ada di market, lu harus sediakan solusinya. Dengan begitu lu bisa create produk yang market mau. Karena hal yang kedua yang bisa kita bahas adalah, Anda bisa nonton di video saya sebelumnya ya, cari tentang passion is bullshit gitu. Saya sudah pernah bikin sebuah video passion is bullshit. Ada segitiga gitu ya. Yang pertama itu pilar pertama itu adalah profit, and then passion, baru purpose. Ya. If we talk about business, kalau kita bicara bisnis, passion is bullshit. Sorry to say. Dulu gue amat sangat menjunjung tinggi passion. Passion is everything, you have to do what you love and love what you do. It's kind of bullshit right now. Kenapa? We talk about business. Bukan nggak boleh bicara passion, tapi kalau kita bicara bisnis, namanya bisnis itu duit, sehingga you have to think about profit. Paham maksud gue? Ya. Jadi kalau kita bicara bisnis ya, Anda harus mulai berbicara, harus mulai menghitung. Anda harus pandai menghitung, jangan sampai boncos. Ketika di Trans TV kan sebelum ada Net TV itu kan juga sebenarnya masih 50-50 kan. Acara sudah banyak yang bagus, tapi juga masih ada sinetron-sinetron dan seterusnya, atau acara-acara alainya. Ya karena Khairul Tanjung ya, seorang ya begawan pengusaha di Indonesia, dia paham bahwa it's all about business. Jadi ada Wisnu Tama dengan kreativitasnya luar biasa, tapi Khairul Tanjung masih berpikir bagaimana supaya ini bisa bertahan. Dan well, as you see, Trans TV dengan Transkopnya makin menggurita. Ya, jadi if we talk about business, passion itu nomor 2. We talk about profit, kita bicara untung dulu. Ya, coba nonton video saya passion is bullshit. Jadi banyak orang itu mendahulukan passion. Bukan nggak boleh sih. Kalau lu punya hobi, lu punya passion, dan passion lu bisa dimonetize, that's amazing. You live in your dreams. Ya, tapi seringkali gue deh misalnya, ya, gue harus nyari duit dulu, gue punya hutang miliaran. Nah, banyak orang teman-teman gue katakan yang bukan dokter ya, mereka mendahulukan passion, tapi menelantarkan istrinya di rumah, anak-anaknya, dapur nggak ngebul, gampangnya gitu deh. Wah, dia melukis, dia bernyanyi, dan seterusnya, atau dia YouTuber terus dia bikin, tapi dapur nggak ngebul ya. Tapi kan passion gue bikin YouTube. Please be realistic. Make it real guys. Lo hidup di dunia nyata, so lo harus pastikan dapur lo ngebul dulu. Make profit, cetak duit dulu ya, dapatkan keuntungan dulu. Kalau lo sudah punya duit, nah lo bisa do your passion, do what you love. Kenapa? Karena lo punya duit, sehingga lo bisa membayar orang untuk melakukan hal-hal yang lo gak suka lakukan, hal-hal yang memang lo bisa delegasikan, sehingga lo bisa melakukan hal-hal yang lo senang lakukan. Kebayang
ya. Jadi kalau kita bicara idealisme, bicara passion, hati-hati. Kalau dananya nggak kuat, ini berbahaya. Indika Group yang saya dengar ya triliunan, saya nggak tahu tepatnya berapa. Triliunan itu kan banyak, kolaps juga. Kenapa? Ya tadi, kita nggak bicara bisnis, bicara idealisme. Padahal market membutuhkan solusi. Market membutuhkan apa yang mereka butuhkan, bukan idealisme kita. Kebayang ya maksud gue ya? Kayak, ya kenapa sih gue bikin YouTube sekarang? Kenapa gue bikin video ya? Karena market sudah berganti ke YouTube. Nggak ada yang ngundang gue ke Trans TV, nggak ada yang ngundang gue ke TV One atau Metro TV. Kita bikin channel sendiri, ya, Amazing Mentor Channel. Jangan lupa subscribe. Ya, zaman sudah bergeser, betul ya. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Jangan salah pilih market. Yang kedua, you have to think about profit. This is about business. Ya, lo harus ngerti financial literacy, lo harus ngerti cara baca laporan keuangan, lo harus ngerti cara make profit. Intinya itu, ya. Jangan sampai lo diketawakan kayak orang-orang di belakang ya, teriak-teriak. Oke. Nah, yang ketiga. Dan ini yang membuat banyak sekali bisnis berguguran, banyak sekali bisnis yang kolaps. Yang ketiga, lo harus ngerti bahwa lo hidup di era disruptif. Era disruptif itu apa ya? Gampangnya gini deh. Lo itu mungkin selama ini berpikir, misal lo bisnis televisi tadi, mungkin kompetitor lo adalah stasiun televisi lain, RCTI kah, Metro TV kah, TV One kah. Bukan. Ya, sekarang dunia itu ancaman untuk berbisnis itu justru bukan dari yang sama industrinya. Kita lihat taksi Bluebird misalnya, ya hampir kalau dia nggak rubah gitu ya cara mainnya, hampir aja bangkrut. Ya, bukan dari perusahaan taksi yang lainnya, tapi dari apa? Dari Gojek, betul ya, dari Uber, Grab gitu kan. Ya, ternyata dari hal-hal yang tidak disangka-sangka. Betul? Jadi rezeki akan datang dari area yang tidak sangka-sangka di surat At-Tolak ayat 2 dan 3 gitu. Tapi juga sama ancaman bisnis di zaman now dengan era teknologi yang semakin luar biasa itu amat sangat kejam, amat sangat nggak melihat, tidak mikir Anda itu udah punya aset berapa banyak, itu bisa dihantam habis. Karena era disruptif sekarang dengan dunia teknologi, budaya para millennials itu banyak mengganti budaya bisnis. Restoran sekarang banyak yang berganti jadi adanya GoFood gitu ya, mereka berganti bisnis plan-nya. Akhirnya mereka kayak misalnya kalau Anda lihat ya Pizza Hut misalnya, itu ternyata omset terbesar justru dari PHD-nya, Pizza Hut Delivery. Dia pinter, dia sudah mengganti bisnis bisnis kanvasnya, gampangnya gitu ya. Ini terlalu teknis bahasanya. Dia memainkan gamenya gitu, gamenya berbeda. Apalagi sekarang di dunia teknologi, di dunia digital marketing, ini amat sangat mengerikan kalau Anda tidak bergegas untuk merubah cara main Anda. Jangan sampai kejadian yang menimpa Net TV juga menimpa bisnis Anda. So teman-teman, saran saya di poin nomor 3 ini, Anda harus benar-benar melek dunia luar. Anda harus benar-benar melek dunia digital. Anda harus benar-benar melek dunia internet. Karena bisa jadi bisnis Anda akan hancur gara-gara kompetitor Anda lebih ngerti cara bikin platform, cara jualan di internet, cara jualan di Facebook, cara jualan di YouTube, ngerti cara bikin konten, cara bikin funnel. Ya, kayak saya misalnya sekarang bikin, ya berjuang dari 1 subscriber terus ya. Saya bukan channel YouTube yang ratusan ribu jutaan, belum ya, satu persatu Anda bisa jadi saksi perjuangan lah ya. Tapi memang ini ya konsisten kita bangun terus dengan komitmen. Kenapa ya? Karena ini kan channel jualan juga gitu ya. Contoh nih, jadi contoh beneran ya. Gue gak ada maksud jualan tadinya, cuman kayak tadi gue ngajak lo melek digital. Gue punya platform digital marketing, jadi ngiklan nggak apa-apa lah ya. Jadi saya punya bisnis di dunia direct selling, Kangen Water as you know. Saya punya bisnis konstruksi, alhamdulillah. Saya punya bisnis properti, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Saya punya bisnis digital marketing salah satunya sekarang. Ya, nah untuk supaya tidak ketinggalan zaman, supaya Anda bisa bertahan, saran saya lo coba belajar ya. Ya kalau mau belajar sama platform yang gue punya namanya Digital Optimization Academy. Ya di deskripsi lo bisa lihat linknya di sana. Ada lapak doa di sana. Lo bisa jualan produk, gue ajarin caranya bagaimana. Atau lo nggak punya produk, kita sediakan produknya. Lo nggak ngerti cara jualannya, semua sudah ada. Ya copywritingnya ada, fotonya ada, videonya ada.
jadi ngiklan gini. Ya sudahlah, klik aja langsung di bawah ini ya. Nah, yang jelas guys ya, kalau lu nggak berubah, kalau lu tidak menyesuaikan diri dengan kondisi yang sekarang, zaman now, your business will gone ya, akan punah. Sebagaimana Net TV sebentar lagi akan bangkrut. Mungkin mudah-mudahan tidak akan bangkrut, saya tidak mendoakan itu. Mungkin dia akan merubah bisnis plan-nya, akan merubah bisnis kanvasnya, dan bertahan dan menjelma menjadi sebuah Net TV yang baru. Tapi yang jelas kalau masih terus seperti ini dengan market yang salah ya, masih terus mengedepankan passion dan ada ambulans tuh kenapa ya, dan ya dan terbukti kan ya, siapa namanya, Pak Wisnu Tama sudah tidak lagi jadi CEO lagi kan. Saya nggak tahu alasan jelasnya apa, tapi mungkin karena tidak bisa make profit. Bisa dipahami ya. Nah, yang ketiga, Anda harus sadar bahwa Anda hidup di zaman now, di era disruptif, di mana Anda harus bisa bukan bersosialisasi ya, beradaptasi lah bahasa gampangnya ya. Beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan internet, perkembangan digital hari ini, maka Anda akan survive. Stay tune terus di channel Amazing Mentor. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa kasih komen. Kalau Anda rasa bermanfaat channel ini, Anda bisa share. Ya, jangan lupa lihat ada link nggak di bawah deskripsi, siapa tahu bisa Anda klik, bisa Anda pelajari. Saya Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.